Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Halo teman-teman semua, terima kasih telah mampir di channel Cerita Nashwa. Kamu akan dibawa menyusuri kisah-kisah seru, misterius, dan penuh makna. Kalau kamu suka cerita yang bikin penasaran dan hati bergetar, jangan lupa klik tombol subscribe. Mari kita mulai ceritanya. Malam itu dingin sekali, padahal tak ada hujan. Bengkel sudah sunyi, hanya lampu kuning di sudut-sudut yang masih menyala, meredup sesekali seolah kelelahan menjaga malam. Aku duduk di pos jaga, menulis catatan, ketika alarm kecil di ruangan belakang yang sudah tak aktif bertahun-tahun, tiba-tiba menyala dan mati dengan cepat. Rasanya seperti sebuah panggilan. Dari arah pit 4, awalnya aku ragu. Tapi langkah kakiku seolah bukan milikku. Aku berjalan perlahan ke belakang, melewati ruang servis, melewati mobil-mobil tua yang sebagian sudah karatan. Sampai di depan pit 4, aku berhenti. Rantai pengunci besi sudah tak ada. Pintu itu terbuka sedikit. Angin sejuk keluar dari celahnya, bercampur bau bensin basi dan amis. Aku menyenter ke dalam. Ruangannya kosong. Tapi lampu merah kecil di sudut ruangan yang menandai lift hidrolik aktif menyala. Aku tidak pernah menyalakannya. Dengan gemetar, aku masuk dan menyusuri lantai yang terasa lebih dingin dari biasanya. Tepat di bawah lift, ada sesuatu yang tertutup terpal. Perlahan, aku tarik ujung terpal itu, dan di sanalah aku menemukannya. Satu potong kaki manusia masih mengenakan celana kerja wanita berwarna biru dongker dengan sepatu boot sebelah yang nyaris lapuk. Sampingnya ada helm bengkel retak di sisi kanan dan bercak darah tua yang nyaris menyatu dengan lantai beton. Aku ingin berteriak, tapi tenggorokanku terkunci. Lampu mulai berkedip, lalu suara itu terdengar. Akhirnya kamu lihat, suara perempuan. Dekat, tapi tak ada siapa-siapa. Senterku padam. Lampu mati. Lalu dari kegelapan, aku melihat mata. Sepasang mata merah terang menatap dari bawah lift. Lalu suara logam berderit, seperti sesuatu yang naik atau turun. Aku berlari keluar tanpa menoleh lagi. Tapi sebelum aku keluar dari ruangan itu, aku sempat melihat tulisan di dinding belakang pit 4 yang samar tertutup debu. Aku belum selesai. Aku tidak pernah membayangkan hidupku akan berubah hanya karena satu panggilan telepon. Waktu itu, aku baru saja menyelesaikan kontrak kerja terakhirku sebagai penjaga keamanan di sebuah pabrik elektronik yang tutup mendadak akibat kebangkrutan. Sudah 2 bulan aku menganggur. Tabungan semakin tipis, dan kebutuhan rumah terus berjalan. Istriku hamil 5 bulan. Aku tidak bisa terus diam. Lalu datanglah tawaran itu. Seorang teman lamaku, Rian, mengirimiku pesan singkat. Ada lowongan. Satpam malam, bengkel mobil, gajinya lumayan, tapi tempatnya agak sepi. Lo berani nggak? Aku langsung telepon. Tanpa banyak tanya, aku bilang aku siap. Besok malamnya aku sudah diantar ke lokasi oleh orang suruhan pemilik bengkel. Tempatnya berada di pinggiran kota, agak masuk ke jalur tua yang jarang dilalui. Di kanan kirinya cuma kebun kosong dan pohon bambu liar. Aku sempat berpikir, bengkel ini masih beroperasi, tapi saat sampai di depan gerbang, aku tahu ini bukan bengkel sembarangan. Bangunannya besar dan berdinding besi tebal.
seperti gudang otomotif skala besar. Di dalam, terlihat beberapa mobil mewah yang terparkir, meskipun semuanya berdebu. Lampu-lampunya kuning temaram. Tidak ada papan nama, hanya satu pelat kecil bertuliskan Bengkel Inai. Seorang pria tua dengan kumis tebal menyambutku di pintu. Ia tidak menyebutkan namanya, hanya berkata pendek, "Jaga saja malam hari, jangan ikut campur soal pekerjaan siang. Kamu cuma jaga." Gajinya di atas rata-rata, 2 kali lipat dari tempatku sebelumnya. Uangnya cair per minggu, tanpa potongan. Aku langsung tanda tangan kontrak malam itu juga. Tak ada wawancara, tak ada tes. Hanya salaman dan satu kalimat penutup dari pria tua itu yang masih terngiang hingga kini. Kalau ada suara dari belakang, jangan ditanggapi. Itu hanya suara bengkel tua. Aku tak mengerti maksudnya waktu itu. Kupikir hanya candaan orang tua yang sudah terlalu lama bekerja di tempat berisik. Tapi aku salah. Malam-malam berikutnya membuatku mengerti. Ini bukan sekadar bengkel tua biasa. Ini tempat yang seharusnya sudah dikunci dari dulu. Malam pertamaku dimulai pukul 8. Langit belum sepenuhnya gelap, tapi suasana bengkel itu sudah terasa seperti sesuatu yang ditinggalkan. Bukan karena tutup, tapi karena dihindari. Di ruang pos kecil di dekat gerbang, aku diberi senter, catatan log malam, dan sebuah walkie-talkie tua yang entah masih berfungsi atau tidak. Tidak ada kamera pengawas modern. Hanya beberapa CCTV butut yang katanya cuma aktif di siang hari. Saat kutanya kenapa, pria tua penjaga siang hanya menjawab sambil tersenyum aneh. Malam itu terlalu gelap untuk direkam. Aku tertawa kecil, tapi tidak ada yang ikut tertawa. Dia menepuk pundakku, lalu pergi tanpa menoleh lagi. Bengkel ini terdiri dari 2 bangunan utama. Ruang servis depan yang berisi 4 jalur kerja dan lift hidrolik, serta bangunan belakang yang sedikit lebih kecil dan selalu terkunci. Bagian belakang itulah yang disebut mereka sebagai pit 4. Tempat yang konon tidak untuk dijaga, hanya untuk dihindari. Malam itu, ketika semua orang sudah pulang dan lampu-lampu redup mulai menyala otomatis, aku mulai menyusuri area servis. Entah kenapa, dari semua tempat yang pernah kujaga, hanya di sini aku merasa seperti tak sendiri. Rasanya terlalu dingin. Bukan dingin karena cuaca, tapi dingin yang meresap ke tulang. Seperti saat kita masuk ke dalam ruangan kosong yang baru saja ditinggalkan seseorang atau sesuatu. Dan baunya. Bengkel wajar bau bensin, oli, dan besi. Tapi di sini ada satu bau lain yang tak pernah hilang, bahkan hingga subuh. Bau amis yang lembut tapi menusuk. Seperti darah tua yang sudah meresap ke lantai beton selama bertahun-tahun. Aku mencoba mengabaikannya, menganggap itu hanya adaptasi awal. Tapi malam itu, saat aku duduk di kursi besi tua dekat pintu pit 4, aku mendengar sesuatu, pelan halus. Suara gerakan rantai, seperti tergesek perlahan. Aku berdiri, menyalakan senter ke arah sumber suara. Tak ada apa-apa. Pit 4 tertutup rapat, rantainya dikunci ganda. Bahkan ada gembok las di ujung pintu. Tapi suara itu berhenti setelah aku menyorotkan cahaya. Dan yang membuatku benar-benar tidak bisa tidur malam itu adalah saat aku kembali ke pos dan membuka buku log lama yang kutemukan. Di laci, halaman pertama tertulis dengan tinta pudar. Jangan duduk dekat pit 4 terlalu lama. Dia mendengarkan. Aku menutup buku itu. Dan malam baru benar-benar dimulai. Bengkel itu lebih luas dari yang tampak dari luar. Di siang hari, 4
4 jalur servis tampak seperti area kerja biasa. Suara las, dentuman palu, derit kunci torsi. Tapi saat malam tiba dan semua alat-alat itu diam, barulah aku benar-benar bisa mendengar keheningan. Ada satu area yang tidak pernah digunakan sejak aku mulai berjaga. Pit 4. Secara fisik, pit 4 hanyalah ruang servis paling ujung, lengkap dengan lift hidrolik seperti 3 pit lainnya. Tapi bedanya, pintu menuju ruang bawahnya terkunci ganda. Rantai baja melilit pegangan, dilengkapi gembok yang tampak baru. Kontras dengan karat yang menyelimuti dinding dan lantai di sekitarnya. Ada juga segel kuning pudar yang tampaknya dulu bertuliskan maintenance, tapi sekarang tak terbaca lagi. Aku pernah menanyakan soal itu ke tukang servis shift siang, hanya dijawab sambil lalu, "Udah lama nggak dipakai, udah nggak berfungsi." Tapi entah kenapa, setiap malam aku merasa suhu di sekitar pit 4 selalu lebih dingin dari tempat lain. Bahkan saat aku hanya berdiri di jalur pit 3, angin yang keluar dari celah kecil bawah pintu pit 4 seperti hembusan dari lemari es rusak, dingin, lembab, dan membawa bau logam yang aneh. Bau seperti darah. Aku ingat malam ketiga berjaga. Waktu itu aku mencoba keliling sambil mencatat kondisi ruang. Saat melewati pit 4, aku menyadari sesuatu yang tidak biasa. Ada embun tipis di lantai, seperti yang biasanya terbentuk di luar kulkas. Aku jongkok, menyentuhnya dengan ujung jari. Dingin sekali, tapi tidak membeku. Jari telunjukku seperti menyentuh dinding batu nisan basah, dan anehnya, telingaku berdenging saat itu. Hanya 1 detik. Tapi cukup untuk membuatku terdiam dan merasakan tekanan aneh di dada, seolah aku sedang di bawah tanah. Beberapa malam kemudian, aku diberitahu oleh kepala shift bahwa aku dilarang keras membuka pit 4, kecuali dalam kondisi darurat. Tanpa dijelaskan apa yang dimaksud darurat di sini. Bahkan jika aku mencium bau terbakar, atau mendengar suara-suara dari dalam, aku diminta mengabaikannya dan melaporkan saja di pagi hari. Mereka menyebutnya prosedur keamanan lama. Tapi di dalam hatiku, aku tahu itu bukan karena alasan teknis. Ada sesuatu di balik pintu baja itu. Sesuatu yang masih hidup, atau paling tidak, belum selesai. Malam keempat terasa lebih sunyi dari biasanya. Angin di luar tak berembus. Tak ada kendaraan lewat. Bahkan suara serangga pun nyaris tak terdengar. Hanya detak jam tua di pos satpam yang sesekali mengingatkanku bahwa waktu masih bergerak. Sekitar pukul 2 dini hari, saat aku sedang membuat laporan kondisi lampu halaman yang mulai meredup, aku mendengar suara itu. Langkah perlahan, berat, seperti seseorang yang berjalan sambil menyeret kaki. Langkah itu berasal dari lorong logistik, jalur sempit di antara ruang suku cadang dan rak ban bekas di sisi timur bengkel. Jalur itu gelap, hanya ada 1 lampu neon kecil di langit-langit yang selalu berkedip, seolah ragu untuk menyala sepenuhnya. Awalnya kupikir itu suara tikus besar. Wajar. Tempat seperti ini pasti jadi sarang hewan malam. Tapi langkah itu teratur. Seperti manusia. Bukan lari-lari hewan kecil, tapi tap, perlahan. Seperti seseorang yang tidak tergesa, atau seperti orang yang sedang mencari sesuatu. Aku membawa senter menuju ke lorong itu. Begitu kakiku menginjak lantai beton lorong, langkah itu berhenti. Hening. Tapi perasaanku justru semakin tak enak, seperti sedang diawasi. Senterku goyah,
Sorot cahayanya menari-nari di antara rak besi tua dan ban yang disusun tidak rapi. "Halo, ada orang?" tanyaku. Tak ada jawaban, tapi aku mencium bau itu lagi. Bau amis, kali ini lebih menyengat, seperti darah segar yang belum lama keluar dari daging. Aku menyorotkan senter ke ujung lorong. Kosong, lalu tiba-tiba senterku mati. Cahaya redup lampu neon di atas bergoyang, dan dari balik rak suku cadang yang paling ujung, aku mendengar napas. Panjang, berat, tersendat. Bukan seperti orang tertidur. Lebih seperti seseorang yang berusaha menahan amarah atau sakit. Aku mundur perlahan. Jantungku berdegup sangat keras, sampai aku yakin suara itu bisa terdengar keluar. Tepat saat aku hampir keluar dari lorong, aku mendengar bunyi lain. Logam jatuh. Seperti kunci Inggris dilempar dari atas rak. Aku refleks menoleh. Tapi tidak ada apa-apa. Hanya rak kosong. Namun saat aku menengok ke bawah, ada jejak kaki di lantai. Bekas tapak sepatu kerja yang basah muncul satu persatu, seperti baru saja diinjak. Tapi jejaknya mengarah meninggalkanku, bukan datang ke arahku. Dan anehnya, jejak itu hanya satu kaki, yang kiri saja. Aku mulai mencurigai bahwa gangguan yang kualami bukan hanya soal perasaan atau suara-suara aneh. Malam kelima menjadi bukti pertamaku bahwa sesuatu benar-benar terjadi di bengkel ini, dan kamera pun tak bisa menyembunyikannya. Bengkel ini memiliki 6 kamera CCTV tua yang tersebar di titik-titik penting: pintu masuk, ruang servis utama, gudang suku cadang, lorong logistik, ruang istirahat, dan satu yang langsung mengarah ke pit 4. Setiap malam aku rutin memantau monitor kecil berwarna kehijauan di pos satpam. Gambar-gambarnya buram, seperti kaset video lama yang sudah terlalu sering diputar. Tapi sejak malam keempat, aku mulai memperhatikan pola aneh. Selalu sekitar pukul 2:10, 1 atau 2 kamera akan berubah menjadi layar statis, penuh noise, dan garis bergelombang. Dan lebih anehnya lagi, hanya terjadi saat aku tidak sedang melihat langsung monitor. Awalnya kupikir itu gangguan listrik, tapi lampu-lampu tetap menyala, dan semua peralatan lainnya berjalan normal. Bahkan walkie-talkie pun masih aktif. Lalu aku memutar rekaman yang tersimpan secara manual di DVR. Dan di sanalah aku melihatnya. Rekaman dari malam sebelumnya menunjukkan ruangan servis utama yang kosong. Tapi hanya dalam beberapa detik, muncul bayangan samar di ujung kanan layar, seperti siluet seseorang berdiri tegak di dekat mobil sedan hitam yang terparkir. Padahal saat itu aku ingat betul, aku sudah mengecek ruangan dan tidak ada siapa-siapa. Bayangan itu tidak bergerak, tapi kemudian muncul garis vertikal melintas di layar, dan gambar hilang total selama 13 detik. Ketika kembali, bayangan itu sudah tak ada. Kupikir itu hanya kebetulan. Tapi saat kulihat rekaman kamera pit 4, leherku merinding. Meski kamera itu menyorot pintu baja yang terkunci, sesekali terlihat cahaya kecil dari celah bawah pintu. Seperti senter atau pantulan mata. Aku pause, zoom, tidak jelas, tapi cukup untuk membuat perutku mual. Malam berikutnya, aku mencoba mengawasi langsung. Tepat pukul 2:10, aku menatap layar tanpa berkedip. Dan benar saja, kamera pit 4 mulai goyah, garis-garis muncul, lalu seseorang seperti berdiri di depan kamera, tapi terlalu dekat. Terlalu dekat sampai hanya terlihat bagian bahu dan rambut panjang yang kusut, menutupi sebagian lensa.
Aku terlonjak, lari ke pit 4 kosong. Pintunya masih terkunci, tapi di layar monitor, rekamannya berhenti di satu frame. Rambut panjang menutupi sebagian kamera, dan di belakangnya, samar-samar, ada mobil tua yang tak pernah kulihat sebelumnya di area bengkel. Mobil itu tampak seperti ditinggalkan dari tahun 1980-an. Malam ketujuh, udara lebih dingin dari biasanya. Bahkan secangkir kopi panas yang kubuat di ruang istirahat rasanya dingin dalam hitungan menit. Lampu-lampu redup, jam di dinding berjalan lambat, seperti dipaksa, dan suara detikannya terasa terlalu keras. Aku duduk di pos pantau, mencoba fokus pada monitor CCTV yang mulai mengeluarkan noise samar. Pukul menunjukkan Solo 2.13, lalu aku mendengarnya, ketukan pelan, teratur. Seperti seseorang mengetuk dari dalam lemari besi, 3 kali, jeda beberapa detik, lalu 3 kali lagi. Aku mematikan volume radio satpam, berharap aku salah dengar. Tapi ketukan itu terdengar lagi, lebih keras. Dan kali ini disusul oleh suara lirih, jeritan, seperti tangisan yang ditahan dalam mulut seseorang yang sudah tidak punya kekuatan untuk berteriak. Aku berdiri perlahan, meraih senter, lalu melangkah menuju pit mat. Lorong menuju ruang itu gelap seperti biasa, hanya ditemani bunyi langkah kakiku sendiri yang terdengar aneh, seperti bergaung. Saat aku sampai di depan pintu besi pit 4, suara itu berhenti. Sunyi total. Aku mendekatkan telinga ke pintu, diam selama beberapa detik. Dan tiba-tiba, krek, ada bunyi dentingan logam dari balik pintu, seolah sesuatu yang berat diseret. "Halo, siapa di dalam?" tanyaku, lebih karena gugup daripada sungguh ingin tahu. Tak ada jawaban, tapi dari balik pintu terdengar suara napas pendek dan bisikan. Terlalu pelan untuk bisa dimengerti, tapi cukup jelas untuk membuat bulu kuduku berdiri. Seperti seseorang sedang mengulang kalimat yang sama, terus dan terus, dengan suara tercekat. Aku mundur, menarik napas dalam-dalam, lalu memutuskan untuk menelepon Pak Arman, kepala pengawas malam yang juga merangkap supervisor teknis. Saat aku menyampaikan bahwa aku mendengar suara dari balik pit 4, responnya singkat. "Abaikan saja. Jangan dekati. Itu cuma suara lama." Aku diam. Suara lama? Maksudnya apa? Sudah sering terjadi. Yang penting, kamu tetap di luar. Jangan buka. Apapun yang terjadi, aku mencoba mendesak. Tapi dia langsung menutup panggilan. Aku kembali menatap pintu baja yang dingin itu. Ketukan sudah berhenti. Tapi bisikan itu seperti masih tersisa di udara. Dan saat aku kembali ke pos, aku menemukan headset CCTV yang tergantung, bergerak sendiri, seperti baru saja dijatuhkan seseorang. Aku tidak pernah menyangka bahwa malam itu akan jadi awal dari akhir. Pukul 18.42, aku menerima telepon dari kantor. Suara Pak Arman terdengar lebih tergesa dari biasanya. "Dede, nggak masuk. HP-nya mati. Bisa kamu gantiin shiftnya sampai pagi?" Aku menelan ludah. Dede adalah satpam malam lain yang biasa gantian shift denganku. Anak muda, banyak canda, tapi selalu disiplin. Selama ini, dia tidak pernah bolos. "Kenapa dia nggak masuk?" tanyaku. Pak Arman hanya menjawab pendek. "Dia nggak balik waktu shift 2 malam lalu." Seketika, tubuhku dingin. Dede hilang?
Di bengkel ini, aku langsung menuju lokasi sebelum jam 9. Jalan menuju bengkel malam itu seperti lorong panjang ke dunia lain. Gelap, sepi, dan tak ada satu kendaraan pun melintas. Setibanya di pos satpam, suasana sudah terasa ganjil. Lampu halaman berkedip seperti mau mati. Angin bertiup membawa bau besi panas, bercampur bau amis yang kembali menyengat. Kali ini, bahkan lebih kuat dari sebelumnya. Aku mengecek ruangan istirahat. Barang-barang Dede masih di sana. Jaket, bungkus rokok, dan botol minum yang sudah kosong. Tapi anehnya, HP-nya tertinggal. Layar masih menyala, menunjukkan jam 02.07, waktu ketika semua gangguan biasanya mulai terjadi. Keringat dingin mulai membasahi punggungku. Aku coba putar rekaman CCTV 2 malam lalu. Di layar, Dede tampak seperti biasa. Patroli, mencatat, menguap, duduk santai. Sampai rekaman jam 02.11, Dede berdiri di depan pit 4, menatap pintunya yang tertutup rapat. Lalu ia mendekatkan telinganya, sama seperti yang kulakukan. Namun setelah itu, ekspresinya berubah. Matanya membelalak, mulutnya terbuka seperti ingin teriak tapi tak bisa. Lalu, dia berbalik. Tapi bukannya lari, ia malah berjalan pelan ke arah belakang bengkel, ke gudang lama yang sudah tak dipakai. Rekaman berhenti di situ karena kamera. Gudang belakang sudah lama rusak, dan sejak saat itu, tidak ada yang melihat Dede lagi. Aku berusaha menelepon polisi, tapi aneh, HP-ku tidak ada sinyal. Padahal tadi masih penuh bar. Senter juga mendadak mati ketika aku hendak keluar ruangan. Aku hanya sendiri malam itu. Sendiri. Dan harus menjalani 2 shift penuh hingga pagi. Setiap suara kecil membuatku terlonjak. Setiap bunyi angin di atap terasa seperti langkah seseorang. Setiap bayangan di CCTV membuat jantungku berdebar tak karuan. Dan ketika jam menunjukkan pukul 12.10, seperti mimpi buruk yang diulang, aku mendengar ketukan dari pit 4. 3 kali. Lalu suara lirih seorang laki-laki. Suara itu memanggil namaku. Yudi. Pukul 02.36 dini hari, aku sedang duduk memeluk lutut di pos jaga. Mataku merah, tubuh gemetar. Jam berjalan lambat sekali, seperti menertawaiku. Setiap menit terasa seperti berjam-jam. Bau amis, suara napas berat dari balik pit 4, dan rekaman Dede yang lenyap begitu saja membuat malam itu seperti neraka yang membeku. Dan saat aku mulai berpikir untuk lari saja dari tempat ini, bunyi logam berat terdengar dari lorong logistik. Krik! Bukan suara biasa. Bukan suara tikus atau angin atau mesin. Aku berdiri, mengangkat senter yang entah kenapa kembali menyala seperti baru diganti baterai. Suaranya muncul dari arah pintu logistik baja, pintu utama penghubung antara ruang servis dan gudang belakang. Pintu itu tebal, berat, dan hanya bisa dibuka dengan kartu akses serta 2 putaran kunci manual. Kuncinya di leherku, kartu akses di sakuku, dan hanya aku yang bertugas malam itu. Tapi pintu itu terbuka, sendiri, setengah menganga, mengeluarkan suara gesekan yang panjang dan pelan. Udara dari balik pintu seperti menyembur, dingin, kering, dan penuh bau besi karat yang tajam. Alarm yang seharusnya berbunyi saat pintu dibuka tidak berbunyi sama sekali. Seolah sistemnya lumpuh, atau seperti sesuatu telah mengizinkan pintu itu terbuka diam-diam. Aku mendekat dengan langkah hati-hati. Dada terasa berat. Jantungku berdetak terlalu cepat hingga rasanya tak sinkron dengan gerak tubuhku.
Di balik pintu logistik itu ada lorong menuju gudang dan pit 4. Tapi malam itu, lorong tersebut tampak berbeda. Cahaya lampu neon di atap berkedip pelan. Dinding logistik yang biasanya terang kini terlihat menghitam, seperti dilapisi kabut tipis yang basah, dan di tengah lorong itu ada jejak kaki, bekas sepatu yang basah dan samar, berjalan perlahan dari arah gudang menuju pintu yang kini terbuka. Jejak itu berhenti tepat di ambang pintu, tapi tidak ada siapapun di sana. Aku menyalakan radio internal. Suara Pak Arman menjawab, terdengar bingung karena suaraku gemetar. Pintu logistik kebuka sendiri, alarm mati, ada jejak kaki. Tapi nggak ada siapapun. Dia terdiam sesaat. Lalu dengan suara yang lebih berat ia hanya berkata, "Jangan masuk, jangan ikuti jejak itu. Diam di pos. Tutup pintunya pelan-pelan dan kunci lagi." Aku memandang ke lorong sekali lagi dan sejenak. Aku melihat bayangan seseorang berdiri di ujung lorong, di tempat lampu berkedip paling lemah. Sosok itu tinggi, diam, dan rambutnya tergerai panjang menutupi wajah. Saat aku berkedip, dia sudah hilang. Aku menutup pintu baja itu perlahan, lalu menguncinya kembali dengan tangan gemetar. Tapi malam itu, aku tahu, apapun yang ada di sana tidak butuh kunci untuk masuk. Malam berikutnya aku datang lebih awal. Entah kenapa, meski tubuhku menolak, aku seperti ditarik kembali oleh sesuatu yang tak kasat mata. Mungkin karena penasaran, mungkin karena ketakutan yang belum tuntas. Tapi yang pasti, aku merasa belum boleh pergi. Sebelum mulai patroli, aku memutuskan menelusuri ulang rekaman CCTV malam sebelumnya. Ingin memastikan kalau yang kulihat, bayangan tinggi berambut panjang di lorong logistik, bukan sekadar ilusi akibat kurang tidur. Tapi yang kutemukan justru lebih buruk dari apapun yang kubayangkan. Di kamera freezer 3, ruangan berpendingin tempat beberapa bangkai mobil dan onderdil tua disimpan, ada sosok berdiri di antara rak dan gantungan rantai. Berdiri diam, tidak bergerak, tidak berkedip, terlalu nyata untuk disebut gangguan visual. Seorang wanita, rambutnya panjang menutupi sebagian wajah, pakaiannya gelap, tidak mengenakan seragam bengkel. Tubuhnya agak condong ke depan, seperti sedang mendengarkan sesuatu atau menunggu. Waktu pada rekaman menunjukkan pukul 02.17. Waktu yang sama dengan saat pintu logistik terbuka malam sebelumnya. Aku memajukan rekaman. Sosok itu tetap di sana. Tapi di detik ke-32, kepalanya sedikit menoleh. Tidak ke kamera, tapi ke arah pintu freezer, seolah sadar ada yang sedang mengawasinya. Lalu, perlahan, sosok itu memudar, menghilang. Tanpa gerakan, tanpa transisi, lenyap begitu saja. Jantungku berdegup keras. Aku tidak bisa hanya duduk dan menonton. Dengan senter di tangan, aku menyusuri lorong menuju freezer 3. Jaraknya tidak jauh, tapi malam itu rasanya sangat panjang. Setiap langkah terdengar menggema. Lampu lorong masih menyala, tapi entah kenapa, kesannya seperti tidak memberi cahaya sama sekali. Sampai akhirnya aku membuka pintu besi menuju ruang freezer. Udara dingin langsung menerpa wajahku. Tapi bukan dingin biasa. Dinginnya seperti menempel di kulit dan tidak mau lepas. Kabut tipis melayang di udara. Ruangan itu luas, kosong, sunyi, dan terlalu tenang. Tidak ada orang. Tidak ada jejak siapapun yang masuk. Tapi saat aku menyorotkan senter ke sudut rak,
tempat sosok itu berdiri dalam rekaman, aku melihat sesuatu yang membuat napasku tercekat. Bekas jari, 5 garis tipis membekas, diembun pada logam rak, seperti bekas tangan yang menempel terlalu lama. Jelas, belum mencair. Dan yang paling mengerikan, di lantai, di bawah, gantungan rantai yang berayun pelan, ada seikat rambut hitam basah seperti habis ditarik paksa. Aku berbalik dan lari keluar. Begitu sampai di pos, aku memundurkan rekaman lagi. Dan saat aku perbesar gambarnya, wajah wanita itu tertangkap di momen terakhir sebelum menghilang. Bibirnya sobek hingga ke pipi, matanya gelap seperti lubang yang menganga, dan di dada seragam lusuhnya tersemat name tag lama bertuliskan, Maya. Hari itu aku memutuskan datang lebih awal. Matahari masih tinggi dan aku belum cukup istirahat setelah malam-malam panjang penuh teror. Tapi ada satu hal yang terus mengganggu pikiranku. Siapa Maya? Nama itu muncul di rekaman, tertulis samar di baju wanita berwajah koyak itu. Dan entah kenapa, saat melihatnya, ada sesuatu dalam diriku yang terasa nyeri. Seolah aku pernah mengenalnya, atau seharusnya tahu. Aku mulai bertanya-tanya ke beberapa pekerja lama yang kebetulan masih tersisa di bengkel itu. Tapi semuanya bungkam, entah takut atau memang sudah dibungkam. Hingga akhirnya aku bertemu Pak Kusno, tukang potong mobil tua yang sudah hampir 20 tahun kerja di sana. Orangnya pendiam dan lebih sering bicara dengan mobil rongsokan daripada manusia. Tapi ketika kutanya pelan soal kecelakaan lama, dia langsung menatapku dengan mata yang tiba-tiba basah. Dia diam lama, lalu berkata lirih, "Kau lihat dia juga, ya?" Aku hanya mengangguk. Pak Kusno menarik napas panjang, lalu duduk bersandar ke pintu garasi yang sudah tak dipakai. Suaranya serak, nyaris bergetar. Namanya Maya. Anak baru waktu itu, lulusan SMK, kerja di bagian admin logistik. Orangnya baik, ramah, tapi terlalu rajin. Aku menyimak dalam diam, tak berani memotong. Suatu malam, dia lembur sendirian. Supervisor pulang duluan. Tak ada satpam waktu itu, sistem masih manual. Entah kenapa, Maya masuk ke ruang pendingin. Freezer lama yang sekarang jadi pit 4. Mungkin cari dokumen, mungkin mau periksa barang. Tapi pintunya terkunci. Otomatis dari luar kalau tertutup, dia terkunci di dalam. Aku merasakan bulu kuduku berdiri. Ruang pendingin itu besar, tapi kedap suara dan temperaturnya bisa turun sampai -30. Siapapun yang terjebak di dalam hanya butuh waktu beberapa jam sebelum tubuhnya membeku total. Paginya, dia tak ada. Kita semua kira pulang duluan. Supervisor baru sadar 3 hari kemudian, waktu semua kunci dihitung dan satu akses pit 4 hilang. Waktu dibuka, hanya ada bekas darah kering di lantai dan satu sepatu. Jasadnya nggak pernah ditemukan. Aku tercekat. Mereka bilang, mayatnya udah melebur sama daging-daging kadaluarsa. Dibuang bareng limbah karena nggak ada yang sadar. Pak Kusno menunduk, matanya memerah. Sejak itu, tiap malam ada suara ketukan dari pit 4. Kadang orang dengar jeritan, tapi manajemen tutup mulut. Semua dianggap gangguan sistem. Yang bicara lebih, dipindah atau dipecat. Tapi dia masih di sana. Maya, dia belum pergi. Karena dia bahkan tak tahu bahwa dia sudah mati.
Aku ingin berbicara, tapi lidahku keluh. Dunia seakan bergeser sedikit dari porosnya, membuatku merasa mabuk tanpa minum apa-apa. Semua rasa takutku malam-malam sebelumnya ternyata berakar dari tragedi nyata yang dikubur dalam diam dan salju buatan. Sebelum aku pergi, Pak Kusno berkata satu hal terakhir. Kalau kau dengar suara ketukan lagi, jangan jawab, jangan balas, jangan dekati, karena Maya cuman ingin satu hal. Teman, sejak mendengar cerita dari Pak Kusno, malam-malamku terasa seperti dihantui dua dunia sekaligus, yang terlihat dan yang tak terucap. Aku mulai memerhatikan satu pola aneh. Setiap kali aku lewat atau mendekati kamar 4, ruang pendingin yang dulu disebut pit 4, tempat Maya terkunci dan membeku, semua alat elektronik milikku langsung mati. Tidak hanya sekali atau 2 kali, tapi selalu. Senterku akan mulai redup, meski baru diganti baterainya. HP yang barusan dipakai streaming radio akan langsung no signal atau layar hitam tiba-tiba. Kadang, bahkan jam tanganku berhenti berdetak untuk beberapa detik, lalu hidup kembali saat aku menjauh. Seolah ruangan itu bukan sekadar tempat penyimpanan, tapi makhluk yang menyedot energi. Bukan hanya listrik, tapi waktu, cahaya, dan mungkin kewarasan. Suatu malam, aku nekat mencoba masuk lebih dekat, karena melihat pintu kamar 4 sedikit terbuka. Bukan terbuka lebar, hanya setengah jari, tapi cukup untuk membuat jantungku berdegup lebih keras dari biasanya. Aku menyalakan senter. Nyala putih tajam langsung memantul dari dinding logam pintu. Tapi baru 2 langkah mendekat, cahaya itu mati. Bzzt! Lampu LED berkedip sekali, lalu padam sepenuhnya. Kuambil HP, layar blank. Tombol power tidak merespons. Kuhidupkan radio internal, sunyi, tak ada sinyal. Seperti semuanya dimatikan secara paksa. Dan bukan hanya itu. Di dalam sunyi yang sangat janggal itu, aku mendengar suara, bukan jeritan, bukan ketukan, tapi desahan, lirih, terputus-putus, seperti seseorang yang sangat kedinginan, menggigil sambil mencoba memanggil. Shh, shh, dingin. Aku tahu aku harus pergi, tapi kakiku tak bisa bergerak. Pintu kamar 4 perlahan membuka sedikit lebih lebar. Engselnya mengerang pelan, seolah ada yang menekan dari dalam, tapi tidak ada bayangan yang terlihat. Lalu, hembusan udara dingin menyembur ke wajahku. Tapi bukan angin biasa. Udara itu membawa bau rambut basah dan karat. Aku bisa mendengar desah napas di telingaku, padahal tidak ada siapapun di dekatku. Mas, tolong. Suara itu lirih, tapi ada sesuatu dalam intonasinya. Bukan teriakan, bukan bisikan, tapi permohonan yang menyayat. Dan entah kenapa, itu membuatku lebih takut daripada jeritan keras. Tanganku gemetar saat mundur pelan. Saat aku menjauh sekitar 3 meter, senterku menyala kembali sendiri. Layar HP berkedip. Radio berbunyi sebentar, lalu kembali normal. Seolah ruangan itu hanya melepaskan cengkeramannya jika kau tahu batas. Tapi malam itu aku sadar, Maya tak lagi hanya mengetuk pintu. Dia menunggu seseorang cukup nekat untuk masuk. Dan entah mengapa, aku merasa dia sudah memilihku. Malam itu aku sedang patroli seperti biasa.
Hujan turun sejak sore dan membuat seluruh gudang terasa lebih lembab dari biasanya. Bau amis bercampur karat logam semakin menyengat. Lampu-lampu lorong juga tak stabil. Berkedip sesekali seolah terbebani oleh sesuatu yang tak terlihat. Sekitar pukul 10 dini hari, aku melewati jalur belakang menuju freezer 2. Ruang besar tempat potongan daging besar digantung dan disimpan sebelum distribusi. Tempat itu memang tak seangker kamar 4, tapi tetap punya kesan ganjilnya sendiri. Terlalu senyap, terlalu dingin, dan terlalu membeku. Aku berhenti di depan pintu logam. Kaca pengintip kecil di tengah pintunya buram karena embun. Aku usap, dan saat itu aku melihatnya. Salah satu daging sapi beku yang tergantung di rel logam bergoyang perlahan. Bukan tertiup angin, karena tak ada ventilasi terbuka. Dan bukan karena getaran mesin, karena tak ada getaran. Semua suara mesin sudah mati saat itu karena pemeliharaan rutin. Tapi potongan daging itu besar, hampir setinggi manusia dewasa, bergoyang ke kiri, lalu ke kanan, perlahan, seolah ada yang mendorongnya dari belakang, atau lebih buruk, seolah ada yang bersembunyi di baliknya. Aku menghela napas, berusaha berpikir logis. Mungkin tikus besar, atau angin dari celah pintu yang tak tertutup rapat. Tapi dalam hatiku, aku tahu, tidak ada tikus yang bisa menggerakkan daging seberat itu. Ku lepas kunci, ku buka pintu freezer dengan senter siap di tangan. Udara dingin langsung membekukan hidung dan paru-paruku. Pandanganku menyapu ruangan perlahan. Ada belasan daging tergantung di sana, di atas rel logam yang berderit pelan setiap kali angin menyusup, tapi hanya satu yang masih bergoyang, yang tadi kulihat dari kaca. Aku melangkah mendekat, dan saat aku menyorotkan senter ke bagian bawah daging itu, aku melihatnya, jejak kaki. 2 telapak, kecil, telanjang, mengarah keluar dari balik daging. Basah, menempel di lantai dingin. Seperti baru saja ada yang berdiri di sana. Dan saat aku naikkan cahaya senternya ke arah potongan daging, bayangannya ada 2. Daging itu menggantung sendiri, tapi di belakangnya, tersamar oleh cahaya remang, ada bentuk seperti tubuh manusia yang lebih kecil, berdiri diam. Senterku berkedip. Aku mundur perlahan, dan saat itu, daging di sebelahnya ikut bergoyang. Lalu, yang lainnya, satu persatu, seolah ada sesuatu yang berjalan di antaranya. Tidak terlihat, tapi menandai jejaknya lewat gerakan benda-benda mati. Dan kemudian, dari tengah-tengah itu, terdengar suara helaan napas, berembus panjang, dingin, sangat dekat. Tolong, aku dingin. Aku lari keluar. Pintu freezerku banting. Napasku tak beraturan, keringat dingin membasahi leher, meski suhu nyaris 0 derajat. Tapi sebelum pergi, aku menengok sekali lagi ke kaca kecil pintu. Dan di sana, ada wajah wanita muda, dengan kulit pucat dan rambut menjuntai basah, menempel dari dalam kaca, memandang ke arahku dengan mata hitam kosong. Aku mulai kehilangan pola tidur. Bukan karena begadang atau shift malam yang melelahkan, tapi karena setiap kali aku tertidur, aku bermimpi hal yang sama. Bukan sekadar mimpi buruk, tapi ulang tayang sebuah tragedi yang tak pernah rampung. Di dalam mimpi itu, aku selalu berdiri di lorong panjang, gelap dan berembun. Suara freezer bergemuruh pelan, seperti suara mesin napas raksasa yang sedang tidur. Lampu-lampu neon di langit-langit berkedip tak menentu. Lorong itu tak berujung,
tapi aku selalu tahu kemana harus pergi. Kaki ini mengarah sendiri, menuju kamar 4 saat pintunya muncul di ujung lorong, tubuhku berhenti. Dari balik pintu yang tertutup rapat itu, terdengar suara ketukan lirih, lalu suara langkah, lalu isakan, dan kemudian dia muncul, seorang wanita, berseragam kerja lusuh, mirip dengan seragam para pekerja freezer. Wajahnya pucat, bibirnya biru, rambutnya lepek, basah, menempel ke pipi. Dia berdiri diam di bawah cahaya remang. Matanya besar, kosong, tapi menatap langsung ke arahku. Lalu dia membuka mulutnya dan berteriak, tapi tidak ada suara. Yang keluar hanya getaran tubuh, seperti seseorang yang kesakitan luar biasa, tapi tak bisa mengeluarkan suaranya. Seperti jeritan yang tertahan oleh dunia itu sendiri, dan mulutnya robek. Bukan robek seperti luka, tapi terbuka paksa ke arah telinga, seperti daging yang terkoyak oleh tangan tak terlihat. Darah hitam mengalir dari sudut bibir, menetes ke lantai dingin. Dia terus berteriak. Aku tahu dia berteriak. Aku bisa merasakannya mengguncang dadaku. Telingaku berdengung meski tak ada suara. Jeritan itu bukan untuk didengar, tapi untuk dirasakan. Setiap malam, mimpi itu datang. Selalu dengan urutan yang sama. Dan saat aku terbangun, tubuhku basah oleh keringat dingin. Tapi malam itu berbeda. Ketika aku membuka mata, aku masih di pos jaga. Tapi lampu padam dan suhu turun drastis. Aku menyentuh pipiku dan tanganku basah, bukan oleh keringat, tapi oleh air dingin, seperti embun beku. Lalu kulihat kaca di samping meja posku. Ada embun dari dalam, dan di atas embun itu tergores bekas 5 jari, seolah ada yang menempelkan telapak tangannya dari sisi lain. Dan samar-samar dari balik pantulan kaca aku melihatnya lagi. Dia menatapku, matanya memohon, mulutnya tetap robek. Malam itu dimulai seperti biasa. Aku datang jam 6 sore, disambut angin dingin dan lorong-lorong kosong yang sudah terlalu akrab. Supervisor hanya mengangguk dari jauh, lalu pulang cepat-cepat seperti biasa. Seolah mereka semua tahu, semakin lama di tempat ini, semakin banyak yang bisa ikut pulang. Tapi ada yang aneh sejak awal. Jam dinding di ruang pengawas berhenti di angka 12.7. Jarumnya seperti lengket, tak bergerak sama sekali. Aku kira baterainya habis. Tapi anehnya, jarum detik tetap berdetak. Hanya saja tidak pernah maju. Seperti memutar waktu di tempat yang sama. Detik yang tak pernah menjadi menit. Ku coba melihat HP-ku. Layar gelap. Tidak bisa dinyalakan. Padahal baru dicas penuh. Power bank yang kubawa juga tak bekerja. Senter daruratku mulai redup, padahal baru ku ganti baterai 2 hari lalu. Aku berjalan menyusuri koridor untuk keliling seperti biasa, tapi perasaanku ganjil. Segalanya terlalu sunyi. Tidak ada suara angin. Tidak ada bunyi kulkas industri. Tidak ada getaran dari kompresor pendingin. Seperti dunia menahan napas. Aku melihat keluar dari kaca pintu belakang gudang. Jalanan luar gelap total. Tidak ada satupun kendaraan lewat. Padahal biasanya truk-truk logistik mulai datang menjelang subuh. Aku kembali ke pos. Rasanya seperti sudah berjam-jam berlalu. Tubuhku lelah, mataku berat. Tapi waktu terasa beku. Aku duduk sambil memijat kepala, berusaha melawan kantuk dan ketegangan yang makin menusuk. Akhirnya, karena penasaran,
Aku menyalakan radio kecil yang biasanya hanya kugunakan saat bosan. Tidak ada siaran, cuman suara statis. Desis monoton yang seperti suara bisikan jauh. Lalu tanpa sengaja, aku menekan tombol lampu kecil digital di jam tangan. Lampu biru redup menyala sebentar, dan di sana tertulis Shark 1:30. Aku terdiam. Mustahil. Rasanya aku sudah menjalani malam ini selama 4 atau 5 jam. Tapi jam tanganku, yang belum pernah rusak sekalipun, tetap dipukul 1:30. Aku menunggu 5 menit, 10 menit, 20 menit. Masih 01:30. Aku mencoba menulis laporan untuk mengalihkan pikiran, tapi pena yang kugunakan menulis lambat seolah tinta terserap udara. Bahkan suara gesekan ujung pena di kertas pun terlambat 1 ketukan. Aku merasa waktu bukan hanya berhenti, tapi mengurungku di dalamnya. Dan saat kulihat kaca di sudut pos, untuk sekian detik aku melihat pantulan seseorang di belakangku. Tapi saat ku tengok, tidak ada siapa-siapa. Pantulan itu tetap di kaca selama beberapa detik, meski aku sudah berdiri. Seolah sosok itu tak ikut berbalik. Karena dia memang bukan aku. Hari itu supervisor datang lebih awal dari biasanya. Katanya ada audit sanitasi dari pusat. Semua area dibersihkan, disemprot disinfektan, bahkan selokan di belakang freezer ikut disikat. Tidak ada ruang yang luput. Termasuk kamar 4. Itu aneh, karena kamar 4 hampir tidak pernah dibuka, apalagi dibersihkan. Tapi pagi itu, aku melihat 2 petugas kebersihan keluar dari sana sambil wajah pucat dan diam 1000 bahasa. Mereka bahkan tak menoleh ke arahku waktu kutanya. "Lu, lihat sesuatu?" Tanyaku pelan ke salah satunya. Dia hanya menjawab dengan bahu naik, lalu buru-buru menjauh, seolah menyimpan sesuatu di tenggorokan yang tak ingin keluar. Malamnya, saat ronda pertama, aku melewati lorong yang menuju ke kamar 4. Lampu neon di atasnya berkedip pelan, seperti lampu sisa kehidupan di rumah sakit tua. Pintu kamar 4 terkunci rapat, seperti biasa. Tapi saat aku melintas pelan, ada sesuatu yang membuatku berhenti. Lantai dingin di depan pintu itu basah, bukan air biasa. Warnanya gelap, kental. Terlihat jelas meskipun penerangan remang. Aku jongkok, menyorotkan senter. Itu darah, bekas cairan merah, tua, mengering sebagian tapi membeku di sisi-sisinya. Membentuk pola tak beraturan, seperti bekas tubuh yang diseret. Dan dari sisa-sisa itu, mengarah ke dalam pintu kamar 4. Padahal tempat itu baru dibersihkan pagi tadi. Lantai seharusnya mengilap, tidak boleh ada satu noda pun, apalagi darah beku. Aku menelan ludah, mendekat pelan, mencoba menyentuh sedikit bagian darah dengan ujung sarung tangan. Masih dingin, masih lembab, masih segar. Aku berdiri, mencoba mengambil ponsel untuk memotret. Tapi saat ku buka kamera, layarnya hanya menampilkan hitam. Bukan gelap biasa, tapi seperti tidak bisa menangkap apapun. Kamera freeze. HP mati sesaat kemudian. Dan tiba-tiba, terdengar suara dari dalam kamar 4 pelan. "Liri, kembalikan aku." Suara itu seperti datang dari perut bumi, dalam, dingin, dan dipenuhi kepedihan. Aku mundur cepat, jantungku seperti bergetar di dalam tulang rusuk. Tak lama kemudian, suara itu berhenti. Aku berdiri di sana beberapa detik, lalu berbalik dan berjalan cepat kembali ke pos. Tanganku gemetar waktu menuliskan catatan laporan malam itu. Dan untuk pertama kalinya,
Aku menulis kalimat yang bahkan tak berani kubaca ulang. Darah muncul tanpa sebab di depan ruangan yang seharusnya kosong, dan seseorang atau sesuatu meminta dikembalikan. Ruang pengawas di kantor tengah gudang adalah tempat di mana semua hal penting disimpan. Logbook harian, catatan shift, kamera pemantau, dan tentu saja kunci cadangan semua ruangan, termasuk kamar 4. Kunci itu tidak seperti kunci biasa, terbuat dari baja padat, berat, dan digantung di dalam kotak kaca kecil dengan alarm magnetik. Harus pakai kartu akses dan sidik jari untuk membukanya. Aku tahu karena pernah diminta mengambil kunci ruang logistik beberapa minggu lalu. Namun malam itu, saat aku masuk untuk mengecek laporan CCTV, aku langsung merasa ada yang janggal. Kotak kunci terbuka. Alarm tidak berbunyi. Dan satu kunci hilang. Kunci kamar 4. Awalnya kukira supervisor mengambilnya dan lupa mencatat. Tapi tak ada pemberitahuan apapun. Tidak ada laporan kegiatan di area itu. Dan log sistem kartu akses kosong. Yang lebih aneh, sensor sidik jari tidak menunjukkan jejak siapapun masuk. Aku memeriksa rekaman CCTV dalam ruangan itu. Pukul 9.26 dini hari, semua tampak normal. Pukul 00.07, layar tiba-tiba gelap selama 2 detik. Dan ketika gambar kembali muncul, kotak kaca sudah terbuka, dan kunci itu hilang. Aku merasa perutku mengeras. Entah kenapa, aku langsung berjalan menuju lorong beku itu, seolah kaki ini tidak bisa ditahan. Dan di ujung lorong, pintu kamar 4 terbuka sedikit, tidak sepenuhnya, hanya celah selebar bahu, tapi cukup untuk membuat udara dingin menyeruak seperti kabut racun dari baliknya. Lampu dalam ruangan menyala redup. Berkedip, aku berdiri beberapa meter di depan pintu itu, tidak berani lebih dekat. Lalu sesuatu bergerak di dalam. Bayangan melintas pelan di balik gantungan daging beku, seperti seseorang yang sedang menunduk, berjalan tanpa suara. Pintu itu mengayun sedikit, lebih lebar. Lalu terdengar, kring, kunci itu terjatuh dari dalam dan menggelinding ke arahku, berhenti persis di ujung kakiku. Logamnya masih dingin, tapi bukan dingin biasa. Dingin seperti menyentuh kematian. Dan saat aku memungutnya, sebuah bisikan muncul dari balik celah pintu. Sudah waktunya. Namanya Wahyu, satpam baru, pengganti Andri, yang entah menghilang kemana, tak pernah kembali sejak cuti mendadak 2 minggu lalu. Wahyu orangnya keras kepala, banyak omong, dan tidak percaya hal-hal gaib. Yang penting, gaji lancar bro. Hantu mah nggak bisa bikin slip gaji. Begitu katanya malam itu, tertawa sambil mengunyah mie gelas yang masih mengepul. Aku hanya tersenyum hambar. Dalam hati, aku ingin bilang, kamu belum lihat yang kulihat. Sekitar pukul 2 dini hari, aku sedang di pos pantau, mengecek rekaman CCTV seperti biasa. Mencoba memahami kenapa kamera kamar 4 berkedip setiap 37 detik persis. Lalu aku dengar suara benda jatuh dari arah pantry kecil di belakang. Brak, aku berlari ke sana. Wahyu tergeletak di lantai. Mangkuk mie-nya terbalik. Tubuhnya kejang dan matanya terbuka, tapi hitam semua. Tidak ada putihnya. Aku panik, berusaha membangunkannya. Tapi dia mendadak terduduk sendiri, kaku, tangannya menempel di lantai seperti orang mencakar ubin. Kemudian dia berbicara. Tapi itu bukan suara Wahyu. Suara itu serak, seperti dari leher yang terluka. Pelan, terputus-putus,
namun jelas. Saya dikunci di dalam. Tubuh Wahyu gemetar hebat. Mulutnya robek sedikit karena digigit dari dalam. Darah meleleh dari sudut bibirnya, tapi ia tetap bicara. Mereka tutup pintu, lampu mati, aku ketuk, aku dingin, aku mundur perlahan. Jantungku berdetak keras, namun langkah kakiku terasa lumpuh. Wahyu, atau sesuatu dalam dirinya, menatapku. Bukan dengan wajah marah, tapi dengan kesedihan yang dalam. Seperti seseorang yang menunggu bertahun-tahun untuk akhirnya didengar. Lalu keluar satu kata. Pelan, jelas, menghantam udara seperti palu. Maya. Tanganku gemetar. Itu nama yang hanya ku dengar sekali dari tukang potong daging tua yang pernah bicara sambil merokok di belakang. Maya, yang dulu kejebak di freezer? Ah, itu gosip lama. Udah dilupain orang, katanya waktu itu. Tapi malam ini, Maya tidak sedang dilupakan. Dia sedang berbicara. Lewat Wahyu. Tiba-tiba tubuh Wahyu jatuh ke lantai. Tak sadarkan diri. Nafasnya cepat dan pendek, seperti habis ditarik dari air. Aku memanggil ambulans. Tapi saat tim medis datang, Wahyu hanya mengigau pelan, tidak ingat apa-apa, dan tak bisa menjelaskan kenapa lidahnya robek, atau kenapa tubuhnya dipenuhi lebam seperti habis dipukul dari dalam. Tapi aku tahu. Maya baru mulai bercerita, dan dia belum selesai. Aku tidak ingat persis kapan aku tertidur malam itu. Mungkin sekitar pukul 03.00 pagi, setelah Wahyu dibawa oleh petugas medis dan semuanya kembali sunyi. Angin malam dari ventilasi freezer berembus ke ruang jaga seperti napas seseorang yang kelelahan. Aku duduk di kursi. Hanya ingin memejamkan mata sebentar. Tapi saat ku buka kembali, aku bukan di ruang jaga lagi. Aku berdiri di dalam gudang, tapi tanpa cahaya. Semua berwarna kelabu, seperti film hitam putih yang pudar. Gantungan daging menggantung seperti mayat, berayun pelan, berderit oleh angin yang entah dari mana. Lalu dia muncul. Gadis itu, mengenakan seragam kerja yang lusuh, wajahnya membiru seperti habis tenggelam lama di air es. Rambutnya panjang, lepek menempel di wajah. Matanya kosong, tapi dari sorotnya aku tahu dia tidak gila. Dia tersiksa. Dia berdiri di sela gantungan daging. Tubuhnya setengah membeku. Mulutnya tidak bisa terbuka penuh, hanya bergerak patah-patah seperti engsel tua. Tapi suara itu masuk langsung ke dalam kepalaku, tidak keluar dari bibir, bergetar dalam dada. Tolong aku tidak bisa menjawab. Suaraku hilang. Aku di dalam daging. Mereka simpan aku di antara yang busuk supaya tak ditemukan. Dia berjalan pelan ke arahku, tapi setiap langkahnya membuat lantai beku retak dan berdarah. Dia menunjuk ke arah rak logistik yang aku tahu letaknya, di belakang kamar 4. Rak tempat daging-daging kadaluarsa disimpan sebelum dibuang tiap akhir bulan. Mereka tidak membunuhku. Mereka biarkan aku mati, terkunci, sendiri. Air. Mates mengalir dari sudut matanya. Lalu dia berkata dengan nada terakhir, pelan, nyaris seperti bisikan doa. Tolong kembalikan aku, biar aku bisa pulang. Dan tiba-tiba, suara alarm freezer meraung keras dalam mimpiku. Daging di sekeliling kami jatuh satu persatu, membentuk dinding bangkai. Darah muncrat dari langit-langit seperti hujan panas.
dan jeritan Maya menggema menjadi raungan ribuan suara. Lalu semuanya gelap. Aku terbangun dengan nafas tercekik. Bajuku basah oleh keringat, meskipun suhu ruangan 10 derajat di bawah nol. Dan di meja ruang jaga ada segumpal rambut panjang, lembab, dingin, dan berbau amis. Aku tahu mimpi itu bukan hanya mimpi. Itu permintaan terakhir. Pagi itu, aku tidak menunggu matahari terbit. Sebelum jam kerja normal dimulai, sebelum suara mesin freezer kembali mendominasi, aku sudah duduk di ruang pengawas, menulis laporan. Bukan laporan biasa, aku tulis semuanya. Tentang kamar 4, tentang suara ketukan, tentang pintu yang terbuka sendiri, tentang sosok wanita berseragam yang muncul di CCTV, tentang Wahyu yang kerasukan, dan menyebut nama Maya, dan terutama tentang mimpi semalam yang terasa seperti potongan kenangan seseorang yang dikubur hidup-hidup di antara daging beku. Selesai menulis, aku masukkan laporan itu ke dalam map merah dan menyertakan satu flash disk kecil. Isinya, rekaman dari 3 malam terakhir. Aku tahu, mereka tidak akan langsung percaya kata-kataku. Tapi mereka tak akan bisa mengabaikan apa yang terekam kamera. Jam 08.12, manajer pagi datang. Pak Anton, wajahnya selalu datar dan lelah seperti lelaki yang hidupnya sudah dikuasai absen dan angka stok. Tanpa banyak basa-basi, aku menyerahkan laporan itu. Dia mengangkat alis. Ada masalah? CCTV rusak lagi? Aku hanya menjawab pelan. Silakan dibuka saja, Pak. Lihat sendiri. Dia membuka flash disk di laptop. Rekaman pertama. Lorong beku, malam jam 2 pagi. CCTV menyorot deretan gantungan daging. Semuanya tampak biasa. Lalu, ada sosok wanita muncul dari sisi kanan layar. Diam, berdiri di antara 2 daging sapi besar. Tak bergerak, wajahnya buram, tapi jelas mengenakan seragam kerja. Manajer menelan ludah. Tangannya mulai gemetar. Rekaman kedua, kamar 4. Pintu yang terbuka perlahan. Dan kunci yang terjatuh sendiri dari dalam ruangan, padahal tak ada siapapun di situ. Lalu rekaman terakhir, suara Wahyu, dalam kondisi kesurupan, menyebut, "Aku di dalam daging, busuk, Maya, pulang." Wajah Pak Anton berubah, datar, jadi tegang, lalu pucat. Tangannya langsung menutup laptop. "Dari mana kau dapat semua ini?" "Aku jaga malam, Pak. Aku yang lihat semua itu." Pak Anton diam lama, lalu berkata, seperti bicara ke dirinya sendiri, "Saya kira sudah selesai, sudah dikubur semua." Aku memandangnya tajam. "Apa maksud Bapak?" Tapi dia tidak menjawab. Hanya bangkit dari kursi dan pergi ke ruangannya. Membawa laporan itu, tak berkata apa-apa. Beberapa jam kemudian, ada pengumuman internal. Kamar 4 ditutup sementara untuk pengecekan teknis. Aku tahu itu hanya alasan. Karena tak lama setelah itu, 2 orang berpakaian seperti teknisi datang. Tapi aku melihat salah satunya membawa alat pendeteksi organik, bukan alat servis biasa. Dan yang membuatku yakin, saat aku keluar dari ruang ganti sore itu, salah satu dari mereka muntah di tempat. Pagi harinya, aku datang lebih awal dari biasanya, bukan untuk berjaga, tapi untuk menyerahkan surat pengunduran diri. Aku hanya menyerahkan selembar kertas pada admin HR tanpa menjelaskan alasan apapun. Tidak ada perpisahan,
Tidak ada formalitas. Kalaupun mereka ingin tahu kenapa, aku rasa mereka sudah tahu. Tak ada yang mencoba menahanku. Bahkan Pak Anton tak muncul di kantor pagi itu. Entah karena sibuk atau karena tak berani bertemu lagi. Langkahku terasa ringan saat keluar dari gerbang. Tapi saat ku tengok gudang itu terakhir kali, bangunannya yang kelabu, sunyi, dan seolah selalu menyimpan napas panjang dari dalam, aku merasa seperti menatap makhluk hidup yang sedang tidur dan bisa terbangun kapan saja. Aku tidak pernah kembali ke sana. Tidak untuk mengambil barang, tidak untuk menanyakan kabar. Semua yang pernah terjadi, kutinggalkan di balik pintu baja itu. Tapi, ada satu hal yang tidak bisa kutinggalkan. Bau amis. Kadang saat aku lewat di parkiran sepi, saat aku duduk sendirian di halte malam, atau bahkan ketika aku sedang berada jauh dari kota, bau itu datang, tipis, tajam, seperti daging beku yang sudah terlalu lama disimpan, seolah sesuatu masih mengikutiku, atau mungkin bukan mengikuti. Mungkin hanya menandai. Dan saat bau itu muncul, aku tahu dia masih belum tenang. Mungkin karena jasadnya belum benar-benar ditemukan, atau mungkin karena ada lebih dari satu korban yang terkubur di sana. Aku tidak tahu, dan aku tidak ingin tahu lebih jauh. Yang ku tahu hanya satu hal. Beberapa ruangan memang diciptakan untuk tidak pernah dibuka. Dan beberapa suara sebaiknya memang dibiarkan tak dijawab. Tidak semua tempat yang sepi itu kosong. Dan tidak semua yang hilang benar-benar pergi. Kadang mereka hanya menunggu seseorang yang cukup penasaran, cukup lama diam, atau cukup bodoh untuk mendengarkan. Jika suatu malam kau melewati gudang pendingin di pinggiran kota dan mencium bau amis menusuk yang datang entah dari mana, jangan menoleh, jangan berhenti, dan jangan pernah bertanya, siapa di sana? Karena bisa jadi, terima kasih sudah mendengarkan. Jaga dirimu, terutama di malam-malam sunyi, karena beberapa kegelapan tidak menyukai kehadiran manusia. Sampai jumpa di cerita berikutnya. Dan jangan lupa, kalau kamu mulai mencium bau daging di tempat yang seharusnya tidak ada, berdoalah. Itu hanya kenangan, bukan panggilan.